Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Kang Yadi dalam channel Kang Yadi Mengaji. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan meneruskan penjelasan sebelumnya tentang hukum nun mati dan tanwin. Sedikit mengulas ke belakang, hukum nun mati dan tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama izhar, kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat ikhfa. Linuni in taskun walitanwini arba'u ahkamin fahuz tabini. Terbagi 4. Ari hukum nun paeh sareng tanwin aya opat hukum anu geus yakin. Hiji izhar, dua idgham, tilu iqlab, opat ikhfa, tah sakitu kade sasab, tah sakitu kade sa. Izhar nomor 1 dari pembagian nun mati dan tanwin adalah izhar. Izhar menurut lughat atau menurut bahasa, menurut secara umum adalah al-bayan. Artinya jelas. Namun jelas di sini masih umum. Jelas ya. Lampu terang sehingga kelihatan benda-benda di sekeliling kita, itu menurut ilmu tajwid izhar. Ya. Kita matanya melek, terbuka, itu bisa melihat benda-benda satu, kedua, ketiga dan lain sebagainya. Itu izhar. Jelas, namun masih secara umum. Adapun izhar menurut istilah atau menurut ahli Quran adalah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan cara jelas, dengan cara jelas tanpa memakai dengung. Izhar terbagi 2. Yang pertama ada izhar halqi, yang kedua izhar mutlak. Apa itu izhar halqi? Izhar halqi adalah izhar yang mana huruf-hurufnya berasal dari halqi, dari halak, dari tenggorokan. Apa saja hurufnya? Ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghin, dan yang keenam kha. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, maka membaca nun sukunnya atau tanwinnya harus jelas.
Nah, cara membaca idhar halqi, yang pertama harus jelas nun sukunnya, jelas tanwinnya. Yang kedua, gak pakai dengung. Yang ketiga, gak pakai kolkolah atau pantulan suara. Dan yang keempat, mengalir saat kita membacakan idhar itu dengan bacaan mengalir, gak pakai jeda. Contoh, man ana, gak pakai jeda. Man ana, mengalir aja, mengalir. Man ana. Contoh idhar nun mati menghadapi alif hamzah, alif ya. Man ana, jelas nun sukunnya, dibaca jelas nunnya apabila bertemu dengan hamzah. Man ana. Yang kedua, apabila nun sukun menghadapi ha. Contoh, min harin. Min harin, jelas nun sukunnya. Min harin. Atau tanwin menghadapi idhar, jurufin harin. Jurufin harin. Selanjutnya idhar menghadapi ain. Min ilmin, nun sukun menghadapi ain. Ain, min ilmin. Kemudian tanwinnya sami'un alim. Sami'un alim, jelas. Terus menghadapi ghin, min ghillin. Tanwinnya azizun ghafur, menghadapi ghin. Kemudian menghadapi kho, man khopa. Man khopa. Kho. Nah, belajar makhraj ya. Gitu. Jadi belajar makhraj, tempat keluar setiap huruf. Kho. Man khopa. Kemudian contoh tanwinnya alimun khabir. Alimun khabir. Itulah idhar halqi. Jadi huruf-hurufnya itu berasal dari tenggorokan. Yang kedua, idhar mutlak. Apa itu idhar mutlak? Idhar mutlak adalah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan waw atau iya dalam satu kalimat. Nah, ini yang membedakan idhar mutlak. Bertemunya nun sukun atau tanwin dengan waw atau iya dalam satu kalimat. Contoh, di dalam Al-Quran itu terdapat 4 tempat ya idhar mutlak, nggak banyak ya, ada 4 tempat. Yang pertama, dunya. Nah, satu kalimat, nggak terpisah ya. Kalau terpisah 2 kalimat. Nah, ini nun sukun
bertemu dengan iya dalam satu kalimat. Idhar mutlak. Dun, ya. Yang kedua, sin wa nun. Sin wa nun. Nun sukun bertemu waw. Bertemu waw dalam satu kalimat. Walaupun secara huruf nun sukun menghadapi ya, menghadapi waw, itu masuk ke idgham, sebab iya dan waw merupakan salah satu huruf dari idgham. Insya Allah nanti kita membahas tentang idgham selanjutnya. Tapi dikarenakan ini dalam satu kalimat tuh, bertemunya nun sukun dengan iya atau dengan waw dalam satu kalimat, maka ini hukumnya idhar mutlak. Jelas nun sukunnya. Kalau tanwin jelas tanwinnya gitu. Kemudian contoh lagi, bunyanun. Bunyanun. Kemudian ada di dalam Al-Quran qinwanun. Qinwanun dalam satu kalimat. Qinwanun, nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kalimat. Kalau terpisah tentu masuk ke kategori idgham gitu. Nah, jadi intinya idhar itu secara lughat adalah jelas. Namun menurut istilah mengucapkan nun sukun atau tanwin dengan jelas dan tanpa memakai dengung. Idhar terbagi dua. Pertama idhar halqi, yang mana hurufnya ada 6, berasal dari halqi, tenggorokan. Kemudian yang kedua idhar mutlak. Idhar mutlak ini adalah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan waw atau iya dalam satu kalimat. Seperti contoh dun ya, sin wa nun, bun ya nun, qin wa nun. Ya, seperti itu kurang lebihnya penjelasan idhar. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dicerna oleh sahabat-sahabat sekalian. Ya, walaupun secara pembahasannya agak belepotan gitu. Tapi mudah-mudahan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dengan secara mudah, dengan secara cepat, agar supaya apa? Supaya kita cepat memahami tentang ilmu tajwid. Kemudian kita insya Allah jadi rapih, sedikit-sedikit merapihkan bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Sebab kalau kita tidak merapihkan bacaan Al-Quran, mau gimana? Walaupun kita banyak materi, walaupun kita banyak uang atau pendidikan tinggi, kalau kita nggak bisa baca Al-Quran, rugi, tetap rugi gitu. Nah, ya, kita bisa baca Al-Quran, itulah satu kebahagiaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Terus kemudian kita punya turunan, punya anak-anak kita. Ya, dikala kita sudah tiada, sudah meninggal, tapi anak cucu kita bisa baca Al-Quran. Kemudian mereka selalu mengirimkan
bacaan-bacaan Al-Quran itu kepada kita yang di alam barzah, itulah rezeki yang tidak terputus, yang insya Allah bisa dinikmati oleh kita semua saat kita ada di alam barzah, yaitu dengan berkahnya Al-Quran. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah penolong kita dunia dan akhirat. Al-Quran adalah petunjuk, pedoman hidup agar kita semua selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Dicukupkan sekian, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nama juga manusia ya, tak luput dari kesalahan. Hazanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.